Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis Bu Mayadina Rohmi Muswiro SHI MA, dan tak lupa teman-teman kelas 1 HKI 1 yang saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai nuzul Quran. Yang pertama adalah pengertian dari nuzul Quran. Nuzul Quran berasal dari kata bahasa Arab an-nuzul, yang secara terminologi secara berarti al-hubud atau turun dari atas ke bawah, sebagaimana firman Allah, wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin, yang artinya, dan berdoalah ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati dan engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat. Quran surat Al-Mu'minin ayat 29. Sedang cara terminologi yang dimaksud dengan nuzul Al-Quran adalah cara atau fase turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan menurut Syekh Abdul Al-Wahhab Abdul Majid Ghuslan, yang dimaksud nuzul adalah turunnya sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Selanjutnya, cara dan fase nuzul Quran. Yang pertama, nuzul Al-Quran ke Lauh Mahfud. Keberadaan Al-Quran di Lauh Mahfud disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran dalam surah Al-Buruj ayat 21 sampai 22. Kapan dan bagaimana caranya Al-Quran diturunkan ke Lauh Mahfud adalah masalah gaib. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Yang kedua, nuzul Al-Quran ke Bait Al-Izzah fi as-sama'at dunya. Dari Lauh Mahfud, Al-Quran diturunkan sekaligus ke Bait Al-Izzah di langit dunia. Al-Quran diturunkan pada satu malam yang diberkahi, yaitu malam kemuliaan Lailatul Qadar. Dan malam itu adalah salah satu malam dari malam-malam Ramadan. Al-Quran turun ke langit dunia selama 20 malam Lailatul Qadar dalam 20 tahun atau 23 malam Lailatul Qadar selama 23 tahun. Yang ketiga, nuzul Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Bait Al-Izzah di langit dunia. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pertama kali pada malam Lailatul Qadar, malam yang diberkati, yaitu pada salah satu malam bulan Ramadan. Setelah itu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril selama kurang lebih 23 tahun. Selanjutnya adalah argumen dan hikmah nuzul Al-Quran secara bertahap. Kitab Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur dalam 2 periode. Yang pertama Mekah, periode Mekah pada malam 17 Ramadan tahun 41 dari milad Nabi, 1 Rabiul Awal tahun 54 milad Nabi. Dan periode Madinah tanggal 1 Rabiul Awal tahun 54 sampai 9 Zulhijjah tahun 63 dari milad Nabi. Tentang Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, wa Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzilan. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran surah Al-Isra ayat 106. Adapun hikmah dari
turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah yang pertama, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW dari dalam menerima dan menyampaikan kalam Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Yang kedua, merupakan mukjizat bagi Nabi untuk menjawab dan mematahkan tantangan orang-orang kafir. Yang ketiga, memudahkan Nabi untuk membacakannya kepada umat, menjelaskan dan memberikan contoh pelaksanaannya. Yang keempat, memudahkan umat pada masa itu untuk menghafal, mencatat, dan memahami Al-Quran. Yang kelima, memberikan pengaruhnya yang besar dalam proses dakwah Islam dan pembentukan umat. Dan yang terakhir adalah merupakan bukti yang pasti bahwa Al-Quran diturunkan dari sisi yang maha bijaksana dan maha terpuji. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.